Kalau engkau mengeluh akan teriknya siang matahari, sabar aja, bentar lagi juga malam. Kalau engkau mengeluh akan dingin dan gelapnya malam, sabar aja, bentar lagi juga pagi, bener gak? Dan it's up to you, bener gak? Kalau ente mau ngeluh aja, life goes on, gak ada yang berubah juga. Ente habisin aja umur dengan ngeluh, bener gak? Tapi kalau ente manfaatkan sinar matahari untuk jemur pakaian, jadi kering. Kalau ente jualan es cendol, jadi laku, dapat duit. Begitu juga malam. Kalau ente ngeluh aja terhadap dingin dan gelapnya malam, life goes on. Bumi jalan terus, gak ada yang berubah. Tapi kalau ente manfaatkan jualan udang jahe, bener gak? Kopi, teh, jualan selimut, ente untung, ente mendapat manfaat dari dinginnya malam dan ente dapat manfaat dari teriknya matahari. Gitu bos. Assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, berkah, bahagia, insyaallah, amin. Alhamdulillah. Boleh kita mulai Ustaz? Salah satu ungkapan yang sangat terkenal di kalangan praktisi tasawuf Islam adalah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Bagaimana maksud ungkapan ini? Ya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Atau dalam kitab-kitab tasawuf yang lain disebutkan man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Ada tambahan kata-kata faqat yang artinya sesungguhnya. Siapa-siapa yang dapat mengenal dirinya, sesungguhnya dia akan mengenal Tuhannya. Ini sebenarnya bukan hadis. Ini adalah pertama kali ungkapan ini ditemukan di dalam kitab Misbah Syariah, yaitu kitabnya Imam Ja'far Shadiq. Yang 50 tahun kemudian ungkapan ini dipopulerkan oleh seorang ulama tasawuf, Yahya bin Mu'az namanya. Sehingga ungkapan ini menjadi sangat terkenal sekali. Siapa-siapa yang dapat mengenal dirinya, maka dia dapat mengenal Tuhannya. Nah, bagaimana, kenapa Imam Ja'far Shadiq dan Yahya bin Mu'az merumuskan seperti itu? Ini baru masuk hadis. Rasulullah SAW pernah mengatakan, pikirkanlah tentang ciptaanku, kata Allah. Jangan pikirkan tentang zatku. Dalam hadis lain disebut, pikirkanlah tentang ciptaanku, tentang kebesaranku, tanda-tanda kebesaranku, jangan pikirkan zatku. Inilah sebetulnya hadis-hadis yang menjadi dalilnya mengapa kemudian para ulama-ulama tasawuf merumuskan seperti itu. Jadi sebenarnya diri kita ini kan ciptaan Allah. Kalau kita mengenal diri kita, maka insya Allah kita akan mengenal kebesaran Allah yang ada pada diri kita, baik jasad maupun ruhnya. Itu sebabnya kemudian para ulama tasawuf mengatakan, udah dah, pelajarin aja, kenali diri kita. Sebenarnya bukan diri kita aja, kalau dari hadisnya itu benar gak? Setiap orang, siapapun yang mau mendalami suatu ilmu, apakah ilmu fisika, apa kimia, ekonomi, atau musik, atau tarian, atau apapun lah. Setiap orang yang mau menekuni satu ilmu, maka pada ujungnya dia akan menemukan tentang pencipta dari semua keindahan yang dia lihat. Benar gak? Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan kita coba kenali diri kita sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mengenali sifat-sifat Asma'ul Husna Allah yang insya Allah berada dalam diri kita. Back to you. Baik Ustadz, agak bingung sedikit nih, tapi semoga saya benar ya. Yang saya tangkap artinya, seseorang yang dapat mengenali dirinya sendiri, artinya tentu tahu dia berasal dari mana, sifatnya sendiri, dan juga mengenali sifat-sifat Allah. Nah lalu bagaimana hubungannya dalam real life gitu, kehidupan sehari-hari kita, mencari rezeki misalnya, itu gimana Ustadz? Jadi kita ambil contoh ya, biar kita kasih contoh biar jelas ceritanya nih. Waktu itu di kota Madinah, itu datanglah pedagang-pedagang dari luar kota Madinah membawa hewan-hewan ternaknya mau dijual di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat namanya Urwah bin Al-Bariki. Urwah, ini bawa 1 dinar. Beli 1 kambing dari pedagang yang baru datang ke dalam kota Madinah itu. Maka Urwah menghampiri para pedagang itu,
Kemudian beliau buat nyaman para pedagang itu. Beliau puji-puji, dibuat nyaman. Itu kambingnya juga dipuji. Kalau kita kalau kita kadang-kadang mau beli barang, kita jelek-jelekin barang orang supaya dapat harga murah, benar. Urwah enggak. Dia buat nyaman pedagang itu. Kambingnya dia puji-puji, sehingga pedagang yang jual kambing ini merasa nyaman dengan Urwah. Apa akibatnya? Akibatnya karena beliau merasa nyaman dengan Urwah, ini penting nih. We like to do business with people we like. Kita suka berbisnis dengan orang yang kita suka. Nah, gayanya Urwah ini yang membuat nyaman, barangnya juga dipuji, bagus. Sehingga orang yang jualan kambing ini merasa nyaman, merasa senang sama Urwah. Walhasil, dengan uang 1 dinar yang tadinya ini harganya kira-kira dapat 1 kambing, sama penjual itu dikasih 2 kambing. Nah, ini penting, men. Apalagi kita zaman COVID gini, lagi susah gini. Kalau kita ngomong sama orang, apalagi dalam bisnis, kita harus buat nyaman. Kalau kita ngeluh, ya orang nggak nyaman bisnis sama kita, bener gak? Ya orang nggak mau bisnis sama kita berarti, bener gak? Nah, coba tiru Urwah. Nah, karena dia nyaman, dia dapat 2 ekor kambing. Dibawalah sama Urwah 2 ekor kambing ini. Di tengah jalan sebelum sampai ke Rasul, ada orang yang mau beli. Dijual sama Urwah 1 ekor kambingnya seharga 1 dinar. Sampai kepada Rasulullah SAW, Urwah katakan, ya Rasulullah, ini kambing yang engkau pesan, dan ini uangnya 1 dinar aku kembalikan padamu. Rasulullah SAW tergitu, kok bisa begitu Urwah? Diceritain sama Urwah. Rasulullah SAW kemudian mendoakan, semoga Allah selalu memberkahi apapun bisnis yang dilakukan oleh Urwah. Ini penting, men. Arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Kalau kita ngerti psikologinya, ngerti perilaku orang, benar kan? Kita buat nyaman orang berbisnis dengan kita, benar kan? Nah, insya Allah nanti Allah bukakan jalan-jalannya. Tapi kalau kita belum apa-apa, ente mau jualan barang, mau jualan jasa, tapi ngeluh aja sama orang calon bisnis partner ente jadiin tempat curcol. Bagaimana orang mau bisnis sama kita, benar ya? Makanya dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan nih, kalau engkau mengeluh akan teriknya siang matahari, sabar aja, bentar lagi juga malam. Kalau engkau mengeluh akan dingin dan gelapnya malam, sabar aja, bentar lagi juga pagi, benar gak? Dan it's up to you, benar gak? Kalau ente mau ngeluh aja, life goes on, gak ada yang berubah juga. Ente habisin aja umur dengan ngeluh, benar gak? Tapi kalau ente manfaatkan sinar matahari untuk jemur pakaian, jadi kering. Kalau ente jualan es cendol, jadi laku, dapat duit. Begitu juga malam. Kalau ente ngeluh aja terhadap dingin dan gelapnya malam, life goes on. Bumi jalan terus, gak ada yang berubah. Tapi kalau ente manfaatkan jualan udang jahe, bener gak? Kopi, teh, jualan selimut, ente untung, ente mendapat manfaat dari dinginnya malam, dan ente dapat manfaat dari teriknya matahari. Gitu, bos. Ya betul, Ustadz. Kita banyak membuang-buang waktu dengan mengeluh ataupun menimbang-nimbang mau bisnis ini atau bisnis itu, tapi nggak ada yang dikerjakan karena kadang kita harus keluar dari comfort zone. Kita sering ribut mau rezeki, tapi kita nggak memulai apa-apa. Berarti kita harus bermuhasabah gitu ya, introspeksi ya Ustadz ya. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Ya betul, karena sebetulnya 99 asma'nya Allah itu tugas kita sebetulnya. Bagaimana kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bagaimana kita menjadi cermin yang jernih, yang bening. Sehingga diri kita ini bisa mencerminkan 99 Asma'ul Husna tersebut. Benar kan? Tapi kalau kita buat banyak dosa, kalau kita buat banyak maksiat, maka cermin ini jadi kotor. Kalau cermin ini jadi kotor, maka dia tidak bisa merefleksikan 99 sifat-sifatnya Allah tersebut, benar kan? Tapi kalau kita selalu jaga, mengenal diri kita, mengenal Allah, benar kan? Maka kita bagikan cermin yang bersih, yang bening, sehingga kita bisa merefleksikan. Jadi orang ngelihat kita tuh seneng aja. Dalam keadaan COVID kayak begini nih, bahkan kemarin tanggal 3 Juli, saya sempat kena COVID, alhamdulillah udah selesai. Tapi orang tetap aja senang bisnis sama kita. Karena kalau kita jadi cermin yang bening, yang bersih, maka kita akan memantulkan, merefleksikan Asma'ul Husna tersebut, maka itu akan menjadi daya tarik, magnet yang besar bagi orang untuk datang kepada kita, memberikan pekerjaan-pekerjaan, bisnis-bisnis kepada kita. So,
Ini penting nih. Siapkan diri kita menjadi cermin yang bersih, yang bening. Karena dengan itulah kita akan dapat merefleksikan, memantulkan cahayanya, sifat-sifatnya, Asmaul Husnanya Allah. Back to you. Ya betul, Masya Allah, benar-benar. Dan memang para sahabat, Ustadz Adi Warman ini kena COVID aja kita nggak ada yang tahu. Beliau ini tidak pernah mengeluh, bahkan pada saat 2 minggu yang lalu kakak Ustadz berpulang. Saya baru tahu hari ketiga ketika Ustadz sedang tahlilan. Ketika saya hubungi, Masya Allah, lagi-lagi dengan ikhlas dan senyum, beliau melepas kakak yang disayanginya. Kami turut berduka cita Ustadz, dan semoga almarhum Bang Iswahyudi Azwar Karim diterima di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.